Survei membuktikan 50% orang Turki itu udah ateis. Iya. Lu. Coba baca itu. Ya kan? Kemudian negara Timur Tengah itu berbondong-bondong sebenarnya sudah ateis. Karena apa? Karena mereka melihat perang yang berkepanjangan. Ya, bahwa memang agama itu bagi mereka bawa masalah. Tahu nggak Pak Ustadz? Saya di US ini ya, saya di Amerika ini ya. Teman-teman yang para apa namanya imigran yang dari Timur Tengah itu, mereka gara-gara apa? Ya, banyak di antara mereka itu di TikTok ini saya banyak ngobrol-ngobrol. Mereka udah ateis, mereka nggak percaya Islam. Iya kan? Nggak percaya mereka sama Islam. Jadi tolong fokus ke sini aja lah. Tema kita ke sini. Taurat artinya adalah hukum. Itu kurang tepat Mas Edis. Itu kalimat jadinya itu Mas Edis. Dari kata tor itu artinya cahaya. Aslinya artinya cahaya Mas Edis. Itu serapan kata. Loh, sampean jangan ngajari bahasa ke saya Mas Edis. Jadi kan ngajari bahasa. Torah ya, yang berarti instruksi atau sebuah hukum, itu kalimat jadinya. Gitu loh. Kalau asal katanya itu bermakna cahaya. Gimana sih? Masa gitu aja gak tahu Mas Edis? Mau ngajari saya gitu loh. Gitu Mas Edis. Ya, ingat-ingat itu. Kemudian Mas Edis membahas perbincangan Allah dengan Nabi Musa, tidak menggunakan bahasa Arab. Yang ngomong Nabi Musa sama Allah ngomong pakai bahasa Arab siapa Mas Edis? Kan gak ada. Al-Quran. Kan gak ada. Nah, ini berarti kita harus dari awal guys ya. Kita harus dari awal jelaskan ini. Andaikan saya kembalikan kepada kitab Anda, pernahkah Yesus pakai bahasa Yunani ngomong? Ya, ngomong setiap hari nih pakai bahasa Yunani. Kan gak ada datanya. Gak ada datanya Mas Edis. Gak ada datanya. Lalu Mas Edis tadi mengatakan, andaikan Wafi ini hanya pakai Quran saja, tidak pakai kitab para ulama. Ingat ya, saya garis bawahi Mas Edis ya. Tidak ada kitab suci di dunia ini yang kita harus bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Quran. Sehingga gak ngawur kayak sampean penjelasannya. Ya. Yesus setiap hari ngomong bahasa Aramaik, perjanjian baru pakai Yunani. Bayangkan, pakai Yunani saudara. Dari mana istilah-istilah Yunani itu? Paulus, Theos, Kurios. Padahal setiap hari. Lalu kalau sampai mengatakan Nabi Muhammad gagal menyampaikan Islam, ingat ya. Ingat Mas Edis. Sampai sekarang tempat kelahiran Yesus itu mayoritas Islam loh. Jediar, selamat datang di kebenaran. Sampai detik ini di Bethlehem, ya, Bethlehem mayoritas orangnya Islam. Ngapain Tuhan capek-capek turun, ternyata gak ada di kampungnya yang ikut dia. Ayo. Sampai nanya ke Palestina itu ya, ke Palestina itu di daerah Bethlehem itu ya. Tanyakan agamanya itu mayoritas apa? Kristen, Pret. Nabi Muhammad diutus oleh Allah ke Arab, secepat kilat Allah jadikan bangsa Arab menjadi bangsa yang ilmiah. Sampai detik ini 90% lebih orang Arab mayoritasnya Islam. Sampai Indonesia, saudara, mayoritasnya Islam. Tapi Yesus datang ke daerah Palestina, sampai detik ini tetap Islam. Gimana nih? Kok gagal? Ini yang gagal siapa berarti? Nabi Muhammad apa Tuhan jenengan? Gitu loh. Tapi ketika Kristen datang ke Barat, Kristen datang ke Barat Mas Edis, secepat kilat Barat langsung banyak jadi ateis. Barat itu banyak yang murtad jadi ateis. Datanya saya banyak itu. Ya, yang murtad jadi ateis banyak. Nggak kayak di Arab. Sukses Nabi Muhammad Mas Edis. Menjadi bangsa yang ilmiah sekarang. Sampai Islam pun di Indonesia tetap menjadi mayoritas. Bahkan terbanyak saudara. Kok dibilang gagal? Gitu loh. Yang gagal ini siapa? Kok susah-susah turun toh ke dunia. Sampai sampai menyerahkan dirinya disalib. Ternyata tetap bangsa Islam yang terbanyak. Yang gagal siapa kalau kayak gitu? Gitu loh Mas Edis. Quran menggunakan bahasa Arab itu diterangkan dalam surah Yusuf. Kenapa Al-Quran menggunakan bahasa Arab? La'allakum ta'qilun. Karena Quran ini turunnya ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad orang Arab, bukan orang Jawa. Andaikan Nabi Muhammad orang Jawa, ya pakai bahasa Jawa Mas Edis. Nabi Muhammad orang Arab, turunnya pakai bahasa Arab. Makanya biar la'allakum ta'qilun, agar kalian paham.
Yang susah, kitab sucinya turun di Israel, turun di Palestina, tapi ternyata mentok-mentok pakai bahasa Yunani. Kok bisa? Bahasa dari Tuhannya dikalahkan dengan bahasa internasional. Bukankah bahasa itu datang dari Tuhan? Kok bisa dikalahkan? Bahasa suci dari Tuhannya setiap hari disampaikan jadi terjemahan. Terjemahannya pakai lafaz Allah lagi. Nggak pakai IHW. Baik, kita tanggapi ya. Sayang sekali, sayang seribu sayang, Ustadz Wapi tidak menjelaskan tadi bahasa apa Allah berfirman kepada Muhammad, kepada Musa ya. Ini berat Tidak dijelaskan tadi loh. Ya, tadi Ustadz Wapi menanyakan kepada saya, emang siapa yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa dalam bahasa Arab? Loh, Al-Quran Pak Ustadz. Di dalam Al-Quran beberapa kali kita lihat narasi bahwa Allah bercakap-cakap dengan Musa. Ketika Musa ya dia jalan di lembah tua, dia melihat api kan di situ. Lalu Allah berkata, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Maka dirikanlah solat untuk mengingat aku. Loh, Pak Ustadz kok meragukan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Apakah bohong ayat itu yang mengatakan bahwa Allah berfirman kepada Musa pakai bahasa Arab? Nah, sayang seribu sayang, Ustadz Wafi sudah sedikit dia mengakui bahwa oh nggak benar. Sebenarnya ayat Quran itu nggak benar. Tapi sayang, Gus Wapi takut sama jamaah. Kita tahu, dia takut sama jamaah. Dia takut ingin mengatakan, wahai kaum muslimin, kabar buruknya bahwa Al-Quran kita itu tidak benar, kaum muslimin. Karena apa? Karena sesungguhnya Allah tidak pernah berfirman kepada Musa di dalam bahasa Arab. Sebab Musa bukan orang Arab. Makanya begini lagi, kembali lagi ke awal lagi. Kalau misalnya Pak Ustadz Wapi menanyakan, Gus Wapi menanyakan, bagaimana mungkin Yesus yang berbahasa Aram, sehari-hari berbahasa Aram, loh kok beritanya, kok pengabaran tentang dia dalam bahasa Yunani? Loh, masalahnya berita tentang Yesus itu nggak dikabarkan sama orang-orang lokal. Dikabarkan sama orang-orang di internasional. Bahasa pada waktu itu bahasa Yunani sama kayak begini loh Ustadz, sama kayak begini. Misalnya Ustadz kan asalnya dari Pulau Jawa nih, dari Madura, ya kan? Kalau Pak Ustadz hanya ngomong bahasa Madura, ya kan? Yang denger ya cuman kaum keluarga gimana? Nah, gimana caranya biar go nasional? Harus dirubah ini. Ini harus kita terjemahin pakai bahasa Indonesia. Biar orang Bali denger, biar orang Batak denger, biar orang Jawa denger. Loh, iya, harus diterjemahkan pakai bahasa yang lebih luas. Nah, kalau nanti sudah Indonesia, baru pakai bahasa Inggris. Biar semua orang tahu. Masalahnya Gus Wapi kan lama di Indo. Gus, keluar dari Batam nyebrang dikit aja, udah nggak berlaku bahasa Indonesia loh. Udah nggak berlaku. Keluar dari Batam, masuk Singapura, udah bahasanya udah Inggris. Masuk lagi, nyebrang lagi ke sono, nanti nyebrang lagi. Bahasanya jangan ngendok di tempat. Nah, begitu juga pemberitaan Injil, itu nggak ngendok di bahasa-bahasa Arab, bahasa Ibrani. Gitu loh. Nah, Pak Ustadz, makanya Pak Ustadz, ya, yang menjadi masalah begini. Kenapa? Tadi lagi bahas-bahas ke ateisme lagi. Kita nggak bahas ateisme loh. Nanti kalau kita ke Timur Tengah ya, survei membuktikan 50% orang Turki itu udah ateis. Iya. Lu. Coba baca itu. Ya kan? Kemudian negara Timur Tengah itu berbondong-bondong sebenarnya sudah ateis. Karena apa? Karena mereka melihat perang yang berkepanjangan. Ya, bahwa memang agama itu bagi mereka bawa masalah. Tahu nggak Pak Ustadz? Saya di US ini ya, saya di Amerika ini ya. Teman-teman yang para imigran yang dari Timur Tengah itu, mereka gara-gara apa? Ya, banyak di antara mereka itu di TikTok ini saya banyak ngobrol-ngobrol. Mereka udah ateis, mereka nggak percaya Islam. Iya kan? Nggak percaya mereka sama Islam. Jadi tolong fokus ke sini aja lah. Tema kita ke sini. Sekarang begini Pak Ustadz. Sekarang ya, yang ingin saya tanyakan sama Pak Ustadz begini. Tolong jelaskan kepada saya. Bagaimana mungkin Nabi Anda, nabinya umat Muslim Muhammad, memberitakan Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah oleh orang-orang Quraisy, yang dipakai oleh orang-orang Quraisy sebelum
Bahkan di masa fatrah mereka itu menyembah Allah. Di dalam Al-Quran itu ada satu pertanyaan. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Makanya Muhammad dan orang Quraisy itu saling setuju. Nah masalahnya begini, kenapa Tuhannya orang-orang Quraisy yang disembah di Makkah, di Ka'bah itu dipromosikan sebagai Tuhannya orang-orang Yahudi dan Nasrani? Ini yang berat. Inilah fitnah yang keji yang sampai sekarang masih dipercaya oleh Gus Wapi. Silakan. Berat. Makin pusing kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aduh, sepertinya diskusi kita agak berbobot ini, saudara. Berat. Saya dari tadi pakai data ya. Saya dari tadi pakai data nih. Tapi saya tidak menemukan satu pun data yang ditampilkan oleh Mas Edis. Kata dia, saya harus pakai Quran. Tapi dari tadi, Mas Edis tidak pernah buka Bible. Bayangkan. Coba tampilkan data itu. Pertanyaan-pertanyaan saya di awal kan banyak itu yang nggak terjawab. Tampilkan. Contoh, saya minta dalil di Bible, kalimat Injil, lalu menjadi Evangelion. Perubahan kata itu dijelaskan dalam Bible. Di mana? Di mana, Mas Edis? Di Bible. Ada nggak? Karena saya tahu Bible itu bukan kitab bahasa. Itu kitab suci yang Anda anggap sebagai kitab yang fenomenal. Sama seperti ketika Anda bertanya kepada saya, mana di Al-Quran? Penjelasan lafaz Allah. Al-Quran itu bukan kitab bahasa, saudara. Ini pertanyaan yang konyol sebenarnya. Saya sedang berhadapan dengan orang yang sama sekali gak perhatian dengan bahasa ini. Yang kedua, penulisan Bible dengan menggunakan bahasa Yunani. Alasannya, karena saat itu Yunani lagi populer. Populer di dunia. Keren kan ya? Seolah-olah keren gitu ya. Fakta. Agar bisa dibaca orang Bali katanya. Tapi terbukti saudara ya. Terbukti. Banyak dari kalangan Islam yang paham bahasa asli Al-Quran, tapi sedikit dari orang Kristen yang paham bahasa Yunani. Jediar saudara datang di saudara. Ayo, coba kita adu sekarang. Saya ngomong bahasa Arab, Mas Edis pakai bahasa Yunani. Pelanga-pelongo saudara. Itu kehebatan Islam. Tetap menjaga bahasa aslinya. Sehingga Islam tidak menolak terjemahan. Mau diterjemah bahasa Inggris? Ada. Mau pakai terjemahan Indonesia? Ada. Mau pakai terjemahan Turki juga ada. Tapi bahasa aslinya harus tetap baku. Karena kalau nanti terjemahan itu salah, maka kita akan merujuk kepada bahasa aslinya. Kalau Mas Edis, Yunani nggak bisa. Ibrani nggak bisa. Suryani apalagi. Wa maqali inna rahmatan kan gitu. Apa nggak bisa? Sehingga ketika dari kecil orang Kristen sudah diajari terjemahan, kalau ada terjemahan yang salah, mereka nggak tahu bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya pun sudah terjemahan. Bayangkan, bahasa asli perjanjian baru sudah terjemahan. Apa? Yunani. Karena bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Bahasa asli Yesus adalah Aramaik. Jadi bahasa perjanjian baru itu sudah terjemahan dari dulu. Diterjemah lagi ke Indonesia. Diterjemah lagi ke Yunani. Diterjemah lagi ke Jawa. Jadi dari terjemahan diterjemah. Beda sama Quran. Al-Quran, banyak orang Islam bisa membaca Al-Quran. Banyak orang Islam paham bahasa Arab, apalagi yang ada di pesantren, saudara. Tetapi ketika ada terjemahan yang salah, maka kita bisa mengoreksi mana yang salah dan mana yang benar. Itu kehebatan umat Islam, Mas Edis. Quran bukan tidak menerima terjemahan, tapi Quran tetap membakukan bahasa asli dari Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar suatu saat kita belajar bahasa Arab, ada ketikan yang salah dari terjemahan, kita tahu. Kalau Bible dari awal sudah terjemahan Yunani. Sedangkan bahasa asli dari Yesus adalah Aram. Diterjemah lagi Indonesia. Bayangkan. Makanya Mas Edis adalah, mohon maaf, umat salah terjemahan. Karena bahasa aslinya aja gak bisa gitu loh. Bahasa aslinya gak bisa. Bahasa Aram, yang asli berarti Aram. Yunani itu sudah terjemahan berarti. Jadi umat salah terjemahan ini susah kalau ngomong sama umat yang tahu teks asli gitu loh. Ini made in Islam ini, asli ini, bahasa Arab. Dari awal Nabi Muhammad sudah keren itu. Gitu loh Mas Edis. Jadi, hancur kalau ngomong sama Islam, hancur Mas Edis. Sudahlah. Kemudian apa lagi tadi tuduhannya itu? Nabi Musa ya diceritakan di dalam Al-Quran berbahasa Arab. Loh, saya kan sudah nggak ngomong dari awal Mas Edis. Quran dari juz 1 sampai juz 30
turunnya ke Nabi Muhammad. Makanya narasinya pakai Arab, Mas Edis. Narasinya pakai Arab. Berarti Quran terjemahan ya? Loh, narasinya terjemahan dari bahasa Nabi Musa, tapi bahasa asli Nabi Muhammad adalah Arab. Sudah Karena diakui. Al-Quran turun ke Nabi Muhammad, berarti bahasa Quran tetap eksis, asli gitu loh. Pret. Sudah diakui sama dia bahwa Quran itu kitab terjemahan ya teman-teman ya? Sudah diakui. Oh ya enggak lah. Oke. Wah, framing. Tuh kan? Loh. Framing. Tadi mengakui loh Quran kita Ayo, terjemahan loh. framing kau. Teman-teman ditangkap ya, itu ya. Ya, ayo lanjut. Itu videonya itu ditangkap itu teman-teman. Dia sudah mengakui bahwa Quran kitab terjemahan. Yes. Ya, sayang sekali ya. Ini sekelas Gus loh. Tapi nggak ngerti temanya. Gus Wafi, kita ini bukan bahas mengenai umat yang paling hafal bahasa gitu loh. Kami ini nggak mendewakan bahasa. Memang saya akui bahwa untuk pendekatan yang paling dekat agar kita betul-betul mengerti makna yang sebenarnya, memang kita harus cari bahasa aslinya. Saya setuju dengan itu. Seperti apa bahasa asli Tuhan kita, yaitu Yesus ketika Yesus mengajar murid-murid. Bahasa aslinya itu bahasa Aram. Dari mana kita bisa tahu? Contohnya, ketika Yesus berkata, talitakum katanya. Evata, terbukalah. Itu kan dalam bahasa, di dalam masih bisa kita baca itu dalam Injil kita. Lalu Yesus berkata, Evata, terbukalah, yang artinya terbukalah. Nah, kata-kata itu mengindikasikan bahasa apa yang sesungguhnya aslinya digunakan oleh Tuhan kita, yaitu bahasa Aram. Saya setuju, memang supaya kita betul-betul ngerti maksudnya, kita harus merujuk ke bahasanya. Tapi tema kita bukan itu, Gus. Aduh, gimana sih? Tema kita bukan itu. Yang pakai bahasa Aram. Gini, Gus. Tema kita itu adalah tidak ada nabi yang memberitakan sesembahan bernama Allah selain daripada Muhammad. Nah, tadi kan Gus Wapi sudah mengatakan bahwa Allah menceritakan kepada Muhammad karena Muhammad orang Arab, tapi ini pun nanti saya bantah ya, saya bantah. Tapi saya ikuti dulu narasi Gus Wapi. Muhammad orang Arab. Allah ngasih tahu nih sama Muhammad bahwa dulu Musa, saya dulu pernah ngomong sama Musa, Innani anallah, sesungguhnya saya ini adalah Allah. Sekarang begini Pak Ustadz. Pak Ustadz di sini ada dalam satu dilema besar. Dilemanya begini. Ustadz Wapi mengakui bahwa itu hanyalah terjemahan ke dalam bahasa Arab. Ya kan? Bahwa Allah menerjemahkan kepada Muhammad bahasa Arabnya. Dulu memang kami nggak ngomongnya kami nggak bahasa Arab dulu ngomongnya. Tapi bahasa yang saya pakai dengan Musa. Tapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab bahwa sesungguhnya saya ini Allah. Nah, begini Ustadz. Tolong terjemahin sama saya bagaimana sesungguhnya bahasa asli itu diucapkan sebelum diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Coba. Kan sesungguhnya saya ini Allah, inani anallah, itu kan bahasa Arab, terjemahan. Tolong, bahasa aslinya gimana dulu? Ah, meninggal nih kalau di sini. Dari sini nanti ketahuan bahwa sesungguhnya tidak pernah ada sesembahan bernama Allah sebelum abad ke-7. Nah, masalahnya begini, kenapa sekarang teman-teman muslim dengan PD-nya mengatakan para nabi menyembah Allah. Loh, emang ada gitu nabi-nabi yang orang Arab? Kan cuman Muhammad doang. Jadi begini loh Pak Ustadz. Dulu ini coba disinggung Pak Ustadz. Orang-orang Quraisy, ya, pagan Quraisy Mekah. Mereka itu kan menyembah Allah. Makanya beberapa kali itu mereka ditanya, jika kamu bertanya, siapakah penguasa langit dan bumi? Mereka akan menjawab Allah. Kan jelas tuh. Nah, sekarang begini Pak Ustadz. Coba. Tolong sebutkan kepada saya di kamus bahasa Ibrani mana, karena Al-Quran kan merujuk kepada Bani Israel. Ya Bani Israel. Ya kan? Ya Bani Israel. Bahkan di dalam Al-Quran tidak ada satu kaum yang lebih diutamakan daripada Bani Israel. Bahwa Bani Israel itu dikatakan di atas segala bangsa. Disebutkan. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, tolong sebutkan Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu. Jangan nanti Bani Israel dibilang bahasa Arab lagi. Bani Israel yang berbahasa Ibrani itu, tolong tunjukin di dalam kamus bahasa mereka muncul kata Allah barang satu kali pun. Kagak
Jadi nanti balik lagi ke Elohim, Elohim, Elohim. Elohim bukan Allah, Pak Ustadz. Elohim itu sepadan dengan ilah, bukan Allah. Aduh. Ya, tolong, silakan. Itu poin pentingnya. Ayo, kembali ke tema. Ayo, silakan. Gus Wafi. Lelah. Nampaknya Gus Wafi salah lawan kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman bisa menilai ya dari awal perdiskusian sampai detik ini siapa yang nunjukin data dan siapa yang hanya modal bertanya. Kan seperti itu ya. Saya dari awal minta Bible Perjanjian Baru dengan bahasa Aram yang asli. Katanya ada. Ada kan? Ada kan? Lalu kita bandingkan dengan nanti. Sama nggak? Itu akan menjadi poin. Kenapa saya bahas itu? Karena Anda di awal menyinggung tentang bahasa dalam Al-Quran. Andai kan Anda tidak menyinggung, saya tidak akan menyinggung bahasa dalam kitab suci. Anda menyinggung bahasa dalam Al-Quran seolah-olah Allah menyampaikan cerita Nabi Musa ketika Nabi Musa berbicara dengan Allah dengan bahasa Arab. Makanya saya minta sekarang, mana dalam bahasa Aramaik di dalam Bible Perjanjian Baru dari Yohanes sampai Wahyu? Coba. Lalu Anda mengatakan itu diterjemahkan bukan dari orang-orang lokal. Siapa yang terjemahkan? Marah. Saya pengen tahu. Yang nulis tentang Isa, Yesus itu siapa? Kalau bukan orang lokal. Murid-muridnya sendiri dianggap murid ya. Anggaplah murid. Meskipun saya punya data, Yohanes bukan Yohanes yang menulis. Wahyu bukan Yohanes yang menulis. Saya punya data itu. Nantilah. Itu panjang nanti kalau di sana. Nah. Lalu sampai mengatakan Innani anallah. Ya. Jadi bahasa di dalam Al-Quran adalah bahasa Arab. Ketika menceritakan bahasa-bahasa Bani Israel, Al-Quran sudah menyampaikan bilisani qaumih. Allah ketika berfirman dengan para nabi itu dengan bilisani qaumih. Ketika menyampaikan wahyu kepada para nabi, maka wahyu yang turun dari Allah bilisani qaumih dengan bahasa yang dipaham oleh kaumnya. Wajar Al-Quran pakai bahasa Arab karena waktu itu turun untuk bangsa Arab. Gitu loh. Ketika Nabi Musa, ya bahasanya Ibrani, bro. Ada Musa menyuruh nyembah kepada Yesus? Ada. Di dalam Bible, ada gak? Gak ada. Gak ada sama sekali. Menyuruh menyembah kepada Theos, Nabi Musa. Ada gak? Gak ada loh. Saya ini lihat ya, saya perhatikan di dalam Bible ini. Semuanya, Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah, saudara. Bayangkan. Bible sendiri menerjemahkan pakai lafaz Allah di dalam bahasa Arab. Andaikan Bible ini semuanya berbahasa Arab, maka terjemahan Tuhan yang disembah oleh Musa adalah Allah, bukan Yesus. Bukan Yesus. Kenapa kok dari terjemah Yesus saja? Kan begitu ya, Dis? Nah, itu jawab, Dis. Jangan sampean dari awal, pertanyaan Anda selalu saya jawab pakai data, Mas Edis. Ya, selalu pakai data. Tapi ketika saya bertanya kepada Mas Edis, tidak satu pun dari Bible berbahasa Aramaik yang Anda tunjukkan. Ayo coba kita buka Aramaik, Mas Edis. Buka, ya. Dengarkan saya ya. Buka Bible bahasa Aramaik, Perjanjian Baru. Lalu siapa Tuhan dalam Aramaik itu? Dibaca nanti. Siapa Tuhan dalam bahasa Aramaik? Gitu loh. Jadi antara saya ketika menyampaikan data sama seperti Anda nanti. Anda pakai data, saya pakai data gitu. Jangan kemudian Anda bertanya, tidak pakai data. Mana buktinya? Ibraninya mana? Loh, dari tadi saya minta gak dijawab loh. Ada nggak ada bahasa Aramaik itu? Kalau nggak ada, bilang nggak ada, Mas Edis. Kalau ada, bilang ada gitu loh. Karena begini, kalau Islam, Mas Edis, ya Islam, saya katakan sekali lagi, tidak ada kitab suci tentang bertanya kepada ahlinya kecuali hanya Islam. Islam itu fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu tidak tahu tentang Al-Qur'an, maka bertanyalah kepada ahlinya. Karena Al-Qur'an berbahasa Arab, tanya kepada orang yang ahli bahasa Arab. Yang benar-benar mendalami ilmu Al-Qur'an. Tidak seperti Bible. Bible gak ada perintah seperti itu. Bertanyalah kepada bapak-bapak gereja kalau kalian tidak tahu. Maka wajar penafsiran berbagai di mana-mana. Ya, wajar. Masalah Tuhan tidak selesai-selesai sampai sekarang. Kenapa? Penafsirannya tidak dirujukan kepada orang yang ahli. Al-Quran, kita harus bertanya kepada ahlinya. Lalu Mas Edis mengatakan begini. Loh, buktinya Al-Quran mencontek disuruh Nabi Muhammad melihat kepada ahlul kitab. Nah, ini
Fatal lagi. Dia pakai surah Yunus, teman-teman. Pakai surah Yunus ini ya. Mas Edis itu hanya modal terjemahan. Saya katakan, Mas Edis kekuatannya terjemahan. Waduh, tinggal 5 detik ini. Ya, saya jawab setelah ini ya. Ini ada datanya. Maksud dari ayat surah Yunus, bertanyalah kepada ahlul kitab sebelum kamu, itu ditafsiri oleh Imam Ibnu Katsir, la asyukku wala as'al. Nabi Muhammad tidak pernah bertanya dan tidak pernah ragu kepada perintah Allah. Nanti saya tampilkan datanya. Waktu habis. Baik. Ini kayaknya dia bundir ini kayaknya dia ini. Oh, bundir. Oke, Mana datanya? Saya buktikan. Ya, Aramai. Baik. Saya mulai dulu dari yang paling belakang, biar yang paling fresh dulu ya. Bible Aramaiknya, tuh tampakkan dulu Iya. siapa Tuhan di sana. Ini waktu saya loh Pak Ustadz. Yang sampai minta data. Aduh, kayaknya udah mulai Saya kena dituntut nih data terus mental. soalnya. Pak Ustadz, Dari tadi sabar, saya ini dituntut waktu saya data nih. Terus, Mas Edis nggak keluarin data sama Loh, sekali. ini waktu saya loh Pak Ustadz. Iya, mana ya coba. Iya, coba, makanya coba. biar saya jawab nih satu persatu Ya, kan oke, banyak oke. pertanyaannya. Makasih. Baik. Jadi tadi dia begini, hanya Quran yang mengatakan tanya kepada ahlinya, kata Al-Quran. Di dalam Bible nggak ada seperti itu. Dengan bangganya dia mengatakan demikian. Di dalam Bible puncak tertinggi pengetahuan itu adalah Tuhan sendiri. Makanya ada satu ayat yang mengatakan, siapakah yang ingin menjadi penasehatnya? Masa Tuhan mau ada penasehatnya? Lihat nih ya, gini. Lihat ya. Kalau kita serang omongannya Gus Wapi bilang begini, kalau kita tanya semua umat muslim, siapa ahlinya Al-Quran? Mereka akan menjawab, Nabi Muhammad, kata mereka. Tapi apa kata ayat Quran? Saya bukakan Quran surat Al-Maidah ayat yang ke-1. Hai orang-orang yang beriman. Ini tentang orang-orang yang mau tanya ini sama Muhammad. Janganlah kamu menanyakan kepada nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan menyusahkan kamu. Dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran itu diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu. Dan Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyantun. Ini ada kata-kata begini. Orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya kepada Nabi hal-hal yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Loh, katanya suruh nanya sama Muhammad. Giliran ditanya sama Muhammad, nanti katanya menyusahin kamu. Ini gimana nih Pak Ustadz? Masa suruh nanya sama Muhammad, tapi kalau nanti nanya sama Muhammad, nanti dijelasin malah makin susah. Yang ada Pak Ustadz, kalau dijelasin itu makin gampang. Ini dijelasin malah makin susah. Bilang aja Pak Ustadz, sesungguhnya Muhammad tiada mampu dan tiada sanggup. Gitu. Mana Bible Aramaiknya? Sebentar ini waktu saya loh. Nampaknya ini berat ini. Pak Ustadz, begini ya. Ngomong aja gak ada. Aduh, ini waktu saya. Aduh. Nampaknya udah mulai frontal ini. Aduh, nampak udah raut-raut wajah. Waduh, berat ini, berat. Ngomong aja, siapa yang gak bisa ngomong. Gus Wapi, ini waktu saya, Gus. Waktu saya loh. Terima kasih teman-teman. Begini ya, Gus Wapi ya. Bible Aramaiknya tampakkan. Loh, bagaimana mungkin Allah yang dia itu tempat bertanya malah suruh nanya ke orang lain? Ini gimana Al-Quran? Sebenarnya Al-Quran itu sudah menjawab kok. Bahkan Allah sendiri ngomentarin. Bayangkan Quran mengomentari Al-Quran bahwa di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang nggak bisa dipahami. Yang disebutkan sebagai ayat-ayat mutasyabihat. Ya, bahwa di dalam Al-Quran tersebut ada ayat-ayat yang mutasyabihat yang tidak seorang pun mengerti takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang bertakwa berilmu berkata, kami beriman, bukan kami paham. Kami beriman bahwa ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah sekarang begini, kalau umat muslim ditanya, apa arti alif lam mim? Meninggal dunia, nggak ada yang tahu. Bahkan Pak Ustadz yang terus-menerus mengklaim bahwa Quran ini diturunkan dalam bahasa Arab. Lisanun Arabian mubin, bahasa Arab yang terang. Lisan bahasa Arab yang terang. Tapi dalam buku-buku tafsir didapati beberapa riwayat, bahkan Umar bin Khattab, bahkan Abu Bakar tidak mengerti isi ayat-ayat tersebut. Karena memang ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Ya kan? Seperti misalnya Rokim. Ya kan? Nah itu sudah pernah saya jelaskan Pak Ustadz. Itu merupakan kesalahan tulis. Kesalahan tulis. Makanya sampai sekarang orang Islam tidak tahu apa itu rokim. Warokimi. Di situ kan surat Al-Kahfi itu. Ya kan? Bahwa tanda-tanda kebesarannya mereka masuk ke dalam gua. Dan rokim itu. Apa rokim? Ya kan?
Nah, selidik punya selidik di dalam buku yang berjudul Decoding atau berjudul The Syrio-Aramaic Reading of Quran, bahasa Al-Quran menurut bahasa Syria, didapati bahwa itu kesalahan tulis, dan itu masih bisa kita buktikan secara ilmiah bahwa itu kesalahan tulis. Aduh, saya nggak sempat jawab yang ini, nunjukin Pesita. Kita punya Pesita, Pak Ustadz. Ada yang disebut dengan Pesita, yaitu Injil berbahasa Aram. Seperti itu. Nampaknya udah berat nih, wajahnya sudah beda ini. Silakan, Gus Safi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada ya, berarti ya, nggak ada data sama sekali ya teman-teman ya. Oke lah. Oh, data Kalau tadi yang saya bacakan. Ya, kita tidak Al-Maidah maksa. 101. Ya, kita tidak maksa kalau memang nggak ada data ya sudah. Yang penting teman-teman sudah tahu semua. Beginilah Islam, begitulah teman-teman Kristen gitu loh. Saya tunjukkan data. Saya pakai data terus. Ini ya, Mas Edis tadi yang belum sempat saya tunjukkan datanya adalah tentang surah Yunus ya. Tentang surah Yunus. Ini ya, surah Yunus Saudara. Ayat 94. Fa in kun ayat 7 ini. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamat. Allah yang menurunkan kepadamu Muhammad Al-Qur'an yang isinya ada ayat-ayat muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat muhkamat ini menjadi pokok Al-Qur'an. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang selain muhkamat ada juga di dalam Al-Qur'an ayat mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha min. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka akan mengikuti mutasyabihat itu, ibtigha al-fitnah, untuk menfitnah, wabtigha ta'wilih, dan mencari-cari takwilnya. Ingat ya, orang yang hatinya tersesat. Tadi yang sering ngungkit-ngungkit mutasyabihat siapa? Mas Edis. Jediar. Berarti Mas Edis dikabarkan oleh Al-Quran tersesat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang tahu takwilnya kecuali hanya Allah. Warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya. Orang-orang yang mendalam ilmunya. Kita buktikan saudara. Katanya kalau orang Islam ditanyakan makna alif lam mim akan pingsan katanya. Pret. Ini ya, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Al-Imam As-Suyuti, saudara. Di sini diterangkan, wa minal mutasyabih, termasuk ayat mutasyabihat, awailus suwar, itu adalah awal-awal surat. Di sini ada riwayat, wa khadha fi ma'naha akharun fa akhraja Ibnu Abi Hatim wa ghairuhu min tariqi Abi Dhuha Ani bin Abbas. Ini ya, sahabat Abdullah bin Abbas terkenal sahabat yang alim, didoakan oleh Rasulullah. Fi qaulihi alif lam mim. Apa makna alif lam mim? Qala anallahu a'lam. Akulah Allah yang lebih tahu. Jediar. Oke. Kita saudara. Oke, baik, kita tanggapi ya. Kita tanggapi. Baik. Ayo, datanya mana? Baik, saya catat di semua ya. Aramaic-nya mana, saudara? Baik. Jadi pertama-pertama Pak Ustadz, lagi-lagi ya, sangat-sangat mengecewakan. Ketika Al-Quran mempromosikan, memproklamirkan bahwa Quran adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Lagi-lagi, tidak satu pun Muslim menggunakan Al-Quran sebagai rujukannya. Ini sangat berat, saudara. Kenapa? Karena di situ ada kata-kata, jika kamu ragu-ragu, tanya kepada ahli kitab. Nah, apa yang dilakukan umat muslim? Jika mereka menemui keraguan di dalam Al-Quran, mereka tanya kepada orang-orang yang sesudah Muhammad. Kepada kitab Al-Imam As-Suyuti, kepada kitab Ibnu Katsir, kepada kitab ini, kepada kitab itu. Karang-karangan yang muncul sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran berkata, jika kamu ragu-ragu tentang apa yang diturunkan kepada kamu, tanya orang-orang yang membaca kitab sebelum kamu. Sebelum. Berapa kali? Makanya saya katakan, sungguh Ustadz Wafi termasuk orang-orang yang suka membolak-balikkan Al-Quran Nur Karim. Kenapa? Al-Quran memerintahkan saudara bahwa Al-Quran membenarkan kitab sebelumnya, bukan sesudahnya. Apa yang dilakukan umat muslim? Umat muslim malah menyalahkan kitab sebelumnya dan membenarkan kitab sesudahnya, yaitu kitab Al-Imam As-Suyuti. Ini berat saudara-saudara, ya kan? Bahkan kalau kita membaca Al-Quran dengan sungguh-sungguh dikatakan bahwa
Jika mereka bertanya kepadamu tentang yaumil akhir, tentang hari kiamat, maka katakanlah pengetahuan tentang hari kiamat itu hanyalah di sisi Allah. Dan hari kiamat itu boleh jadi sudah dekat. Boleh jadi sudah dekat, kata orang saudara kita ini, ya kan? Al-KTP yang sudah masuk Kristen lagi, ya kan? Ya kan? Nah, sementara kalau di dalam kitabnya sesudah Al-Qur'an, Muhammad malah tahu hari kiamat hari Jumat. Gimana ini Pak Ustaz? Menurut Quran, kalau orang bertanya tentang yaumil akhir, hari penghakiman, hari kiamat, bilang hanya Allah yang tahu. Tapi menurut kitab-kitab sesudah Al-Quran, yaitu kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Muhammad tahu hari kiamat hari Jumat. Muhammad tidak menjalankan perintah Al-Quran. Itu akibat umat Muslim lebih percaya kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran, bukan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Kemudian yang kedua, sudah dinubuatkan sifat-sifatnya di dalam kitab-kitab sebelumnya. Rujukannya mana? Rujukannya harus kitab-kitab sebelumnya. Masa rujukannya kitab-kitab sesudahnya? Ini gimana sih? Di dalam Al-Quran disebutkan, mereka ahli kitab, orang Yahudi dan orang Nasrani, mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Lalu kenapa umat muslim tidak tanya tentang Muhammad kepada ahli kitab yang mengenal seperti anak mereka sendiri? Mereka malah tanya kepada kitab-kitab sesudahnya lagi. Kitab-kitab karangan Al-Imam As-Suyuti, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab ulama ini, ulama itu, syekh ini, syekh itu. Semuanya kitab-kitab sesudah Al-Quran. Bagaimana mungkin mereka lebih mengenal Muhammad lebih daripada orang-orang Yahudi dan Nasrani? Akibatnya apa? Akibatnya sifat-sifat kenabian itu adalah ada tompel di bahunya. Ini sungguh keji, saudara-saudara. Dari mana jalan ceritanya di dalam kitab-kitab Taurat? Ya, bahwa ada ciri-ciri Nabi itu tompel. Aduh, masa ciri-ciri Nabi tompel sebesar mangkok? Gimana ini Pak Ustadz? Makanya saya bilang, tolong Pak Ustadz, jangan berhentilah menyesatkan kaum muslimin yang awam-awam dengan kitab-kitab sesudah Al-Quran. Padahal Al-Quran sendiri memerintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab sesudah Al-Quran. Ya kan? Kemudian, sekarang intinya begini Pak Ustadz. Intinya yang mau saya sampaikan kepada kalian, kalian itu membaca Al-Quran sambil terbalik. Karena apa? Karena Quran memerintahkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Tapi karena bacanya sambil koprol, maka kalian beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Sungguh terlalu. Silakan. Apa Ini 18.000 orang yang nonton di tempat Ustadz 9.000, di sini 9.000. Ini 18.000 orang nih. Tolong nih Pak Ustadz. Silakan. Berikan jawaban ini. Umat sudah gelisah gundah gulana ini Pak Ustaz. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ya, Edis pakai surah Yunus ayat 94. Fa in kunta fi syakkim mimma anzalna ilaika fas'alil ladzina yaqra'unal kitaba min qablik. Bertanyalah kitab kepada orang-orang yang ahli kitab sebelum kamu. Nah, berdasarkan ayat ini langsung dipahami oleh Mas Edis ya. Disuruh bertanya kepada orang-orangnya Mas Edis gitu loh. Dikira dulu di zaman Nabi Muhammad, Kristennya itu model kayak Mas Edis kan gitu yang pertama. Yang kedua, bukankah ketika umat Islam bertanya Bible, itu harus satu perikop Mas Edis? Itu kalau kita nanyanya satu perikop Mas Edis, di dalam Al-Quran itu dikatakan, innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Jedar. Yang takut beneran kepada Allah, yang tidak akan mengatur-ngatur berubah-ubah isi kitab Allah adalah para ulama Edis. Makanya di dalam surah Al-Anbiya nanyanya itu ke siapa? Fas'alu ahlad dzikri. Adapun bertanya kepada ahli kitab sudah dijawab oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang ngomong. La asyukku wa la as'al, kata Nabi Muhammad. Aku tidak ragu dan aku tidak bertanya. Tentang apa pertanyaan itu? Kalau baca Quran itu ada asbabun nuzul Mas Edis. Sebab ayat ini turun masalah apa? Gitu loh. Kalau sama-sama ada pakai asbabun nuzul, kitab Anda, ini ya, saya pakai kitab sampean. Sampean tadi bahas kiamat kan? Sampean tadi bahas kiamat, bahwa Nabi Muhammad tahu kiamat hari Jumat, padahal Allah gak tahu. Tidak ngasih tahu semua orang kan begitu. Ini ya. Matius 24 nomor 36. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu
Ini tentang hari kiamat ini. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu. Dan anak pun, Yesus pun tidak tahu, saudara. Yesus tidak tahu hari kiamat, katanya dia Tuhan. Hanya Bapak sendiri, anak gak tahu. Yesus gak tahu, apalagi keponakan dan mertua Tuhan. Bahaya itu. Kalau anak Tuhan saja gak tahu, apalagi keponakannya. Kan tidak ada yang tahu itu berarti. Hanya Bapak sendiri yang tahu. Katanya Yesus Tuhan. Katanya dia firman. Firman Tuhan katanya. Kok gak tahu? Berarti lebih hebat Nabi Muhammad dong. Nabi Muhammad bukan tahu waktunya. Tapi Nabi Muhammad dikabarkan oleh Allah hari Jumat, tapi gak tahu kapan Jumatnya. Maka itu juga sama seperti tidak tahu. Pokoknya Jumat kapan? Tidak tahu. Karena maksud tahu adalah, ma'rifah adalah tahu hakikatnya, kapan terjadi, jamnya, tanggalnya, tahunnya. Begitu, lebih keren Nabi Muhammad, minimal sudah tahu hari Jumat daripada anak bapak Yesus, gak tahu ternyata. Apalagi keponakan bapak dan istri bapak, sudah ada yang tahu itu. Ya, gak ada yang tahu itu Mas Edis. Bahaya itu Mas Edis. Gitu loh. Saya kalau sampai pakai Bible Anda, maka musuh terbesar Mas Edis adalah kitabnya sendiri gitu loh. Kalau baca Quran Mas Edis, ada namanya Asbabun Nuzul. Ayolah Mas Edis, kita tingkatkan ngobrol kita itu loh. Kalau Mas Edis mengatakan, "Nggak usah rujuk ke ulama, nggak usah rujuk ke ulama." Loh, keilmuan di dalam Islam, Mas Edis, diskusi akademis di dalam Islam, kalau belajar bahasa Arab, belajar Al-Quran, ada ilmu balaghah, ada ilmu mantik, ada ilmu nahwu sharraf, ada ilmu asbabun nuzul, ada al-itqan fi ulumil Quran, ada ayat an-nahari, ayat al-laili, ayat al-hadari, ayat as-safari, dan lain sebagainya. Ada nasikh, ada mansukh, semuanya ada. Dan kemudian hanya terjemah lalu seolah-olah paham Quran. Beda Mas Edis. Quran jangan samakan sama Bible. Baca terjemah langsung nafsiri, langsung jadi bapak pendeta. Semoga kalian terjemah, dipilih oleh Tuhan, diputar dan dicelupin. Bukan gitu Mas Edis. Jangan sembarangan kalau Quran. Ya, kalau Quran itu ilmunya banyak. Balago ada ma'ani, ada bayan, ada bade. Keren Quran itu, akademisnya keren. Makanya ada istilah Bible dan Science. Sampai seperti itu. Gak ada istilah Bible dan Science, udah ada itu. Bible dan Science itu udah ada itu. Taurat dan Science udah ada. Karena sampai sekarang yang diteliti oleh para ulama sains, baik dari kalangan Kristen maupun Yahudi, Al-Quran. Bible gak laku di Science itu, gak laku itu. Gitu. Makanya mempelajari Quran itu ilmunya banyak. Gak membaca Bible hanya terjemahan langsung jadi penafsir. Gitu Gu. Oh sudah habis waktunya? Udah habis, santai. Baik. Oke, kita jadi kemana-mana ini Pak Ustadz ini. Loh, saya tergantung sampean. Iya. Bible Arameik dari tadi gak dikeluarkan sama antum. Baik. Jadi ngomong-ngomong tentang sains ya, ini kalau misalnya saya ketik di Google Maps sekarang, ini kan saya di sekitar sini ya, saya ketik ini gereja Kristen Sains. Sekarang ini sudah ada ini. Ada satu aliran baru ya, ini namanya nih, misalnya First Church of Christ Scientist. Ada. Jadi jangan dibilang nggak ada gereja saintis, ada. Di sini ada, yang nggak ada itu Islam saintis yang nggak ada. Karena sudah terlanjur harus beriman bahwasanya kencing unta itu adalah obat. Bahwasanya kalau lalat hinggap di minuman maka harus dicelupin biar jadi obat. Padahal secara ilmu medis bahkan WHO sudah mengeluarkan sebuah fatwa bahwa kencing unta mengandung virus MERS. Itu penyebab MERS itu kencing unta. Tapi gara-gara berhubung Islam sudah kepalang beriman, ya pokoknya kencing unta obat. Walaupun sedikit diantaranya yang mau minum, yang masih waras-waras ya belum mau minum. Oke, kita kembali ke tema nih Pak Ustadz. Ya, saya tampilkan lagi nih. Saya tadi bertanya ya, bahwa kalau orang Islam kalau mau menjelaskan segala sesuatu, harusnya berdasarkan Al-Quran. Tapi Pak Ustadz Wapi bilang, oh enggak, tanya kepada ulama. Nah ini masalahnya. Masalahnya begini, bagaimana mungkin umat muslim sudah diberi kitab. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Bahwa di dalam kitab itu tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mungkin malah disuruh nanya sama ulama? Terus ulama nanya siapa? Kalau umat muslim dikasih kitabullah untuk supaya menjelaskan segala sesuatu,
Terus masa umat muslim malah disuruh nanya ulama? Terus ulama nanya siapa? Gimana sih? Makanya saya bilang, makin dipelajari, makin besar harapan besok pagi Anda bangun bukan dalam keadaan Islam lagi. Ini berarti di saudara. Kalau kita baca di dalam literatur Islam disebutkan bahwa umat muslim itu nanti akan terpecah menjadi 72 golongan, 73 golongan. Dan hanya satu di antaranya yang masuk surga. Karena mereka sudah terpecah-pecah. Terus mau nanya ulama yang mana Pak Ustadz? Beberapa kali saya nerima tamu dari saudara-saudara muslim. Coba, ulama di negara kita Indonesia sudah memfatwakan bahwa salam lintas agama itu haram. Tapi beberapa muslim yang datang ke sini, saya nggak mau saya ngikutin mereka katanya. Loh, katanya disuruh ngikut ulama. Terus mereka nggak mau ngikut ulama, gimana ini? Ulama aja berbeda pendapat. Ya, masalah kunut dan nggak kunut aja. Sampai sekarang umat muslim masih gontok-gontokan. Belum kelar. Ya kan? Akhirnya dicari resolusi. Sesungguhnya Muhammad pernah kunut dan tidak kunut. Jadi mau kunut tidak kunut dua-duanya sah. Saya teringat dengan sebuah hadis yang mengatakan umat muslim diizinkan berdusta di dalam 3 perkara. Salah satunya adalah mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Memang ada pihak yang bertikai nih. Muslim yang satu bilang, kalau takbiratul ihramnya ada yang segini, ada yang segini di bawah telinga, ada yang segini, ada yang di depan begini, ada yang begini, beda-beda, ya kan? Terus ada yang kunut, ada yang nggak kunut, beda-beda. Bagaimana cari solusinya? Cari solusinya adalah dengan cara berdusta, karena boleh berdusta dalam 3 perkara, mendamaikan pihak-pihak yang bertikai, maka boleh berdusta Pak Ustadz. Makanya saya bilang, dusta ditutupi dengan dusta pula. Makanya nggak ada kebenaran. Di dalam Injil dikatakan bahwa iblis itu adalah bapak segala dusta. Betul Pak Ustadz. Makanya saya bilang Pak Ustadz. Makanya saya bilang mustahil Muhammad yang bergelar Al-Amin, bergelar jujur di detik yang sama Anda percaya Muhammad ngajarin boleh berdusta. Berat saudara-saudara. Ya, terus mengenai bagaimana keponakan Tuhan. Inilah saya bilang. Makanya umat muslim itu memahami anak-anak Allah itu sebagai anak biologis. Sesuai dengan Quran surat Al-An'am ayat yang ke-101. Ya, dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Loh, bagaimana mungkin punya istri dulu baru punya anak? Berarti Anda berpikir bahwa Allah itu seorang pria. Aduh, udah habis waktu saya, padahal panjang masa tanggapi. Silakan Pak Ustadz. Ngomong-ngomong ini berapa ronde lagi nih Pak Ustadz? Ya.